Oke, kita akan lihat tentang array satu dimensi ya. Nah, tujuannya yang pertama memahami konsep array satu dimensi. Yang kedua, dapat mendeklarasikan struktur array satu dimensi. Yang ketiga, menjelaskan struktur array dan penerapan dalam bahasa pemrograman. Dan yang ketiga, yang keempat, menyelesaikan masalah dengan struktur array satu dimensi, baik secara algoritma dan translasi ke bahasa pemrograman. Jadi mata kuliah ini sebenarnya sangat erat kaitan dengan praktikum ya. Jadi konsep dari algoritma itu dipelajari di sini ya. Dan nanti di latihannya itu lebih banyak di praktikum ya. Sehingga mungkin tadi Pak tanyakan di kelas A dan C, array ini sudah sudah dijelaskan ya sama Pak Meni kalau tidak salah ya, di mata kuliah praktikum. Sudah atau belum untuk kelas B dan D? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Nah, ini Pak hanya jelaskan ulang dan kita nanti akan lebih banyak latihan dengan program Python ya. Karena di C Anda sudah belajar melalui praktikum algoritma dan pemrograman. Nah, apa itu array? Array adalah sekelompok lokasi memori yang berdekatan dan semuanya memiliki tipe data yang sama. Ya. Jadi yang di garis bawah ini harus memiliki tipe data yang sama. Ya. Untuk merujuk pada satu lokasi atau elemen tertentu dalam array bisa ditentukan nama, jumlah elemen, dan posisi array tertentu di dalamnya. Ya. Jadi tiga kata kunci dalam array itu adalah harus ada nama. Yang kedua itu jumlah elemennya itu berapa. Dan yang ketiga itu adalah posisi array. Yang nanti kita sebut dengan indeks. Ya. Sifat yang dimiliki array itu yang pertama sekelompok lokasi memori ya. Data yang mempunyai tipe data yang sama menggunakan nama yang sama. Sekelompok variabel dapat menggunakan nama yang sama. Perbedaan antara variabel dengan variabel adalah apa yang terkandung dalam subscript-nya. Jadi subscript adalah bilang terdapat dalam kurung kotak. Jadi kurung kotak itu nanti akan menunjukkan jumlah maksimal dari array. Cara mengakses array adalah memanggil variabel yang ada dalam subscript. Pak ilustrasikan perbedaan antara variabel biasa dengan variabel array. Misalnya kita ingin memesan variabel biasa berarti angkanya nilainya hanya cukup 1 gitu ya. Baik karakter ataupun juga integer ya. Contohnya ini adalah sebuah tipe data integer ya yang nilainya adalah 1. Ya. Jadi kita pesan tempat di memori ya angkanya 1. Tapi kalau array ya kita boleh memesan tempatnya yang banyak gitu ya. Nah, memiliki tipe data yang sama. Nah, jadi boleh lebih dari 1. Ya. Contohnya, misalnya kalau mahasiswa ya, mahasiswa itu bisa dibuat dalam array karena memiliki data yang sama. Ya. NIM misalnya. Dari NIM mahasiswa yang pertama sampai NIM mahasiswa yang ke-30 itu kan tipe datanya sama gitu ya. Atau nomor induk ya, NIK ya. Itu juga tipe datanya sama. Nah, apa yang membedakan ya? Yang membedakan adalah indeksnya. Nah, kalau contoh Anda kuliah offline ya, misalnya Anda duduk dari bangku pertama sampai bangku kursi yang ke-30. Nah, itu bisa disebut secara array, ya, array satu dimensi dengan urutannya dari misalnya dari meja pertama itu ya adalah si siapa ini misalnya Ahmad gitu ya, Ahmad Bambali ya. Nah, itu dibedakan indeksnya. Urutan kedua misalnya Retmiani, urutan ketiga
misalnya Seran dan seterusnya sampai urutan ke-30. Nah, itu kalau di dunia nyata ya dibuat dalam mulai dari angka 1. Tetapi kalau di pemrograman ya di array dia indeksnya itu dimulai dari 0. Nah, ingat itu ya. Selalu mulai dari 0. Kalau dulu program ada yang program Pascal itu mulai dari 1. Tapi kalau pemrograman C, Python, indeksnya itu dimulai dari 0. Jadi kalau array ada 4 angka seperti ini, maka dibaca yang pertama itu adalah 0, indeks yang ke-0, indeks yang ke-1, kedua, dan ketiga. Jadi kalau misalnya kita membaca array misalnya angka ya, dalam kurung 3 ya. Nah, berarti akan keluarnya pasti angka 4 ini ya. Karena angka 4 ini berada pada urutan indeks yang ketiga gitu ya. Jelas ya ini ya. Ya, jadi ilustrasinya gitu ya. Atau misalnya Anda pergi wisata ya, seluruh mahasiswa, Anda memesan satu bus gitu ya. Busnya ya isinya mahasiswa semua. Boleh tidak di tengah jalan ada orang yang tahan ingin menitipkan kambing gitu ya, masuk ke dalam bus. Nah, sebenarnya tidak boleh ya. Karena itu bukan lagi manusia. Nah, jadi dalam urutannya itu harus memiliki tipe data, memiliki jenis yang sama. Nah, kira-kira itu ya. Nah, bagaimana cara mengakses ya, mendeklarasikan ya. Nah, deklarasi pertama ya tipe data, nama variabel, ukuran. Nah, ini pada C ya. Secara algoritma ditulis seperti ini. Tapi secara program nanti bisa beda-beda. Kalau di Python tidak menulis tipe datanya lagi, ya, tapi langsung menulis nama variabel sama dengan langsung mengisi nilainya, ya. Gitu. Jadi tipe data pada array, misalnya integer karakter, nama variabelnya, nama variabel array, ukuran ini jumlah maksimal dari variabel array atau indeks yang tadi ya. Nah, contohnya ini tabel sebuah bilangan prima. Nah, pertanyaannya itu apa arti bilangan prima? Ada yang tahu? Pernah belajar ya? Bilangan. Ya, Pak. Ya, bilangan prima adalah Bilangan yang memiliki dua faktor yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. ya bahasanya lebih lebih merakyat, lebih bisa dicerna. Bilangan prima itu bilangan yang habis dibagi dirinya sendiri dan 1. Iya, itu ya. Boleh. Bilangan yang habis dibagi ya, bukan bisa dibagi. Tapi habis dibagi ya. Pernah kasih tahu ya sebelum ini sisa hasil baginya itu ya, atau yang kita sebut dengan mod ya. Nah, jadi hasil baginya itu 0 ya, sisa hasil baginya itu oleh dirinya sendiri dan 1. Jadi ini 2, 3, 5, 7. Kenapa bukan 9? Kenapa 9 bukan bilangan prima? Karena 9 masih bisa dibagi 2, Pak. ya, karena 9 itu masih bisa dibagi dengan 2. Dengan 2, Pak. 9 bagi 2. 3. Bukan. Masih bisa dibagi dengan 3, Pak, bukan 2. Iya. Oh iya, masih dikit 3. Ya 2 masih bisa dibagi, tapi sisa hasil baginya itu. Ya. Kalau 9 bagi 2 ya 4,5, masih ada sisa kan? Iya. Karena 9
habis dibagi dengan 3 ya. Jadi ada 3 faktor ya, seperti teman yang pertama jawab tadi ya. Jadi 2, 3, 5, 7. Nah, ini kan ada 7 buah bilangan, tetapi kalau kita baca indeks karena mulai dari 0, maka indeks yang terakhir adalah 6. Namanya itu adalah U ya. Jadi tipe array namanya U mengandung 7 elemen ya. Elemen diberikan nama berdasarkan letak atau posisi nomor elemen ditandai dengan kurung kotak ya. Array pertama dimulai dari urutan 0. Pemberian nama pada array bisa huruf angka garis bawah. Array satu dimensi disebut dengan vektor ya. Ya, jadi tadi ya, Anda duduk di kelas itu bisa juga dibuat dengan array 2 dimensi ya, dalam baris per kolom. Tapi kalau array 1 dimensi maka diurutkan ya. Dari urutan ke-1, 2, 3 sampai 30. Tetapi kalau diurutkan dengan 2 dimensi ya, nanti kita akan lihat minggu depan, itu bisa dibuat dalam baris dan kolom ya. Berarti kalau orang yang duduk paling kanan, paling depan itu misalnya kita buat baris pertama, kolom pertama gitu ya. Ya, sebelahnya berarti baris pertama, kolom kedua ya. Jadi sudah ada beda ya. Maka ini kita sebut dengan vektor karena mempunyai satu arah. Dan juga array satu dimensi yang digambarkan dalam struktur data, ya list atau stack ya. Nanti juga bisa ada penjelasan ya, nanti Anda masuk ke semester 3 di mata kuliah struktur data, itu nanti banyak menjelaskan berkaitan dengan list, ada stack, ada tumpukan, ya, tumpukan atau stack, ada antrian atau queue ya. Ada banyak hal ya, Anda bisa belajar dari situ. Nah, deklarasi array satu dimensi dengan semua bahasa pemrograman digunakan huruf kotak ya, atau bracket. Yang berfungsi untuk menyatakan berapa banyak jumlah elemen yang berbentuk pada sebuah array. Nah, jadi bentuk umumnya seperti ini ya. Tipe data spasi nama array ya, jumlah elemen, atau tipe data var. Jadi misalnya tipe datanya integer, maka tulisnya di int spasi nama array-nya misalnya angka, berarti int spasi angka baru jumlah elemen. Misalnya 5 berarti jumlah elemen itu nanti bisa didefinisikan sebanyak 5. Atau juga langsung dengan isi ya, disertai isi atau inisiasi untuk array tersebut ya. Jadi misalnya jumlah elemen tadi kita tulis 5, maka di sini misalnya 5 elemen langsung ditulis 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu juga boleh ya. Nanti kita lihat di contoh ya seperti ini ya, int nilai 5 ya, int itu adalah tipe data. Tipe datanya integer, nama array-nya adalah nilai, jumlah array-nya 5. Nah, contoh 5.2 juga sama. Int prima ya, bilangan prima tadi. Tipe datanya adalah integer ya. Nama array-nya adalah prima, jumlah elemen array-nya adalah 5. Nilai elemen array-nya ya, ke 0 itu adalah 2, ke 1 itu ke 5 dan seterusnya sampai ke 4 itu adalah 13. Jadi ini langsung didefinisikannya. Jelas ya ini ya. Array pada C, ya ini contoh int caca 4, array dengan nama caca mempunyai elemen bertipe integer. Char vokal 5, array vokal mempunyai 5 buah elemen bertipe karakter. Ya. Kita tahu ya, karakter atau vokal ya, dalam sebuah karakter itu ada 5 ya, A, I, U, E, O ya. Char kota, array kota mempunyai 6 buah elemen tipe string dengan panjang karakter maksimal 20 karakter ya. Kalau didefinisikan seperti ini. Array selalu menghitung dari 0. Ya. Jumlah elemen harus berupa konstanta. Nah, contoh juga array ini, mencari bilangan terbesar dengan array juga bisa ya. Jadi kita ingin cari 10, 4, 2, 5, 3, 8, 9, 2, 9. Ini bilangan terbesarnya yang mana? Bagaimana mencari? Gitu ya. Nah, ini kita bisa menggunakan. Nah, ini kita tahu bahwa bilangan terbesarnya 10. Tapi bagaimana
cara kerja algoritmanya. Nah, itu boleh digunakan array. Nah, ini salah satu pemrograman. Nanti mungkin Anda bisa coba di bahasa C ya. Atau juga membaca ini ya, membaca 5 elemen dari array dan langsung mencetak ya, menampilkan data ke layar 5 buah elemen. Ini dari indeks 0 sampai 4. Nanti juga bisa dicoba. Setelah itu bisa menggunakan scanf ini untuk mengisi elemennya. Ya. Jadi data yang kelima data tadi nanti diisikan dari keyboard gitu ya. Anda isi dari piranti masuk. Setelah itu ditampilkan ke layar 5 data tadi. Tapi 5 data itu harus berisi integer ya. Gitu ya. Ini dengan scanf. Anda bisa coba di C ya. Setelah itu array 1 dimensi dengan scanf numerik ya. Jadi ini mengisi nilainya ya, kalau tadi karakter sekarang numerik ya. Dari 1 sampai 5 tipenya integer, setelah itu menampilkan datanya. Jadi poinnya di sini ya. Tipe data, nama array-nya sama maksimal, jumlah maksimalnya ya. Ini dengan scanf karakter ya, scanf karakter. Jadi mengisi 5 buah karakter, isi 5 buah. Misalnya ada 5 buah diisi, setelah itu ditampilkan ke layar ya. Jadi scanf itu diisi, printf itu untuk menampilkan ya. Kita tahu bahwa looping for itu digunakan untuk melakukan pengulangan dari variabel awal sampai variabel terakhir. Karena for itu sebuah tipe pengulangan yang jumlah loopingnya, jumlah pengulangan sudah diketahui ya. Jadi ini dia akan melooping dari mulai dari 0 sampai I kurang 4. I kurang 4 ya, I kurang 5 ya, 4 ya. Berarti 0, 1, 2, 3, 4. Dengan I++ ini adalah increment. Ini kalau di matematika kan ya, I sama dengan I tambah 1 ya. Gitu ya. I-nya akan bertambah terus sampai I lebih kecil 5. Sama juga ya, setelah di print juga sama ya, dari 0 sampai 4 ya. Secara indeks ya. Nah, untuk di sini harapkan pasti jelas ya, karena Anda sudah praktikum ya. Tapi kalau ada pertanyaan silakan. Ya. Kalau tidak, untuk selanjutnya kita fokus kita ke Python ya. Array pada Python. Array merupakan sekumpulan variabel yang memiliki tipe data yang sama. Ini ya, garis bawah, tipe data yang sama. Dan mampu menyimpan beberapa nilai dalam suatu variabel. Array merupakan tipe data terstruktur dalam pemrograman. Ya. Array, ya, bahasa Indonesia larik ya. Memungkinkan untuk menyimpan data maupun referensi objek dalam jumlah banyak dan terindeks. Sehingga semua variabel dapat menggunakan nama yang sama. Pada Python ya. Nah, itu nanti kita lihat contohnya ini. Nah, kalau kita masuk ke program, nah, sudah berbeda ini ya. Kalau Python itu tidak lagi menggunakan tipe data ya. Tapi tipe data itu sudah langsung semacam sudah langsung dikenali oleh pemrograman Python. Jadi sini langsung nama array-nya, nama array sama dengan baru jumlah elemen. Ya. Atau langsung dituliskan namanya ya. Nah, contohnya di bawah ini. Angka sama dengan ya, kurung siku 2,3,5,7. Berarti ini adalah bilangan dari array-nya. Ya. Jumlah array-nya ada 4 ya. Isi dari array-nya itu adalah 2,3,5,7. Nama array-nya itu adalah angka. Jelas ya? Nah, untuk di Python kita harus import ya sebuah library pada Python yang namanya array. Jadi selalu menulis di depannya ya paling atas adalah import array ya.
Pak jelaskan, Anda sambil coret-coret di situ ya, boleh. Nah, setelah itu ada sebuah variabel lagi array, nama array lagi, nama ya. Ya ini ya mungkin nama kota ya. Itu disingkat nama saja, sama dengan soe, keva, atambua. Setelah itu kalau kita mencetak, yaitu statementnya print. Ya. Print angka, maka akan keluar variabel angka ya, namanya 2, 3, 5, 7 pasti ya. Print nama, berarti keluarnya adalah soe, keva, atambua. Kalau print nama, ini tanda kurung apa? Kurung siku 1, outputnya kira-kira apa? Ada yang bisa jawab? Soe, Pak. Apa? Soe. Ada yang bisa jawab? Keva, Pak. Keva, bukan soe. Ingat, dimulai dari 0. Jadi kalau 1 itu, soe ini indeksnya 0. Ingat ya. Keva indeksnya 1, atambua indeksnya 2. Jadi kalau nama 1 berarti keluarnya adalah soe atau keva? Keva. Keva gitu ya. Nah, ya. Ini hasilnya kalau kita menggunakan Python yang di nanti kita Pak tunjukkan di spidernya ya. Nah, ya. Angka 0 ya soe. Kalau tadi kan angka 1 ya keva. Kalau angka 2 ya 5 ya 0, 1, 2. Ya. 2-nya keluarannya adalah 5. Jelas ya? Jelas, Pak. Ya. Nah, ini fungsi-fungsi array pada Python. Nanti ini Pak jelaskan, Anda entah mau Anda foto pakai laptop, pakai HP atau dicatat juga boleh ya. Ini nanti kita latihan-latihan array pada Python. Pertama adalah indeks. Fungsi ini digunakan untuk mengembalikan indeks kemunculan pertama yang nilainya disebutkan dalam argumen. Ini digunakan jika ada kesalahan. Append, fungsi ini digunakan untuk menambahkan nilai di akhir ya. Ini kata kuncinya, nilai di akhir daftar. Insert, fungsi digunakan untuk menyisipkan suatu nilai pada posisi tertentu ya, posisi tertentu. Argumen pertama adalah indeks dari elemen sebelumnya yang dimasukkan. Insert ya. Remove, fungsi digunakan menghapus nilai pertama dari daftar ya, remove. Kalau pop, fungsi digunakan menghapus item tertentu pada posisi tertentu ya. Jadi kita pop itu bisa menghapus elemen tertentu ya, tidak harus yang pertama. Kalau pertama kita gunakan remove. Kalau pop pada posisi tertentu. Jika tidak ada indeks yang ditentukan, maka menghapus item terakhir dalam daftar. Count, fungsi ini digunakan mengembalikan jumlah item dengan nilai yang ditentukan. Sort, fungsi ini digunakan untuk mengurutkan item dari daftar. Tentunya kalau mengurutkan pasti kalau angka itu dari angka terkecil ke terbesar. Kalau karakter berarti huruf yang terkecil ke terbesar. Hurufnya, urutannya huruf itu kan dari A, B, C, D sampai Z ya. Kalau reverse, itu fungsi digunakan mengembalikan urutan daftar ya. Jadi misalnya urutan 1, 2, 3, nanti kalau kita guna reverse, maka dia akan jadi 3, 2, 1. Jelas ya? Extend, fungsi ini digunakan untuk memperpanjang daftar dan menambahkan semua item dalam daftar yang diberikan. Memperpanjang daftar ya, dengan menambahkan semua item dalam daftar yang diberikan. Tentu yang terakhir learn, ya. Dan ini fungsi digunakan untuk mengembalikan nilai berupa jumlah item pada daftar ya. Jadi jumlahnya, misalnya itemnya ada soe, keva, atambua tadi, maka kalau kita gunakan fungsi learn, maka keluarannya berapa? Jumlahnya ada berapa? Listnya itu ya. Berarti ada 3 ya, yaitu soe, keva, dan atambua. Ya, begitu ya. Nah, silakan Anda tulis, boleh dicatat atau di foto boleh dari HP Anda.
Nanti kalau kita latihan, Anda sudah paham. Oke, silakan. Kira-kira 2 menit ya. Sudah ya? Ini Sudah, Pak. fungsi-fungsi pada Python. Oke, kita lanjut ke latihan-latihan ya. Nah, ini ya. Coba tadi kita lanjutkan. Nah, ini. Ini ada tambahan ini, print kota. Setelah itu kota append betun. Maka apa yang terjadi? Seperti ini. Kalau perintahnya print kota append betun. Betun tampil di paling belakang, Pak. Paling belakang dari barisan kota. Oke, dari array kota ya. Jadi jadinya soe, keva, atambua, betun. Ya. Karena append tadi adalah menambahkan array paling belakang ya. Kalau ini kota insert 2, kupang. Maka kira-kira kalau print hasilnya apa? Ada yang tahu? Kupang di-insert ke data array kota kedua, Pak. Jadi nanti outputnya apa? Outputnya soe, kupang, keva, tambua, betun. Ada yang lain? Soe, keva, kupang, atambua. Ya, soe, keva, baru kupang ya. Karena kedua ya. Jelas ya? Kalau soe kupang itu berarti yang ke-1, insert ke-1. Karena soe kan dihitung 0 ya. Jelas ya? Nanti kita akan cek ya. Di Python, di spidernya ya. Setelah itu print kota. Total learn angka. Print total. Keluarnya apa ini? Ada yang tahu? Kalau di print total keluarnya berapa? 4, Pak. 4 ya. Karena ada 4 ya. 2, 3, 5, 7 ya. Jumlahnya 4. Oke. Angka titik pop 1, print angka, keluarnya? Ya. Keluarnya 257, Pak. 257, oke. Karena kita sudah mempop atau menghapus indeks ke-1 dari array angka ini ya. Jelas ya? Jelas. Oke. Kota remove soe, print kota, keluarnya? Keva, kupang, atambua. Apa? Soe-nya di remove, dihapus ya. Ya. Maka keluarnya keva, kupang, atambua, betun. Nah, pintar-pintar ya. Nah, ini hasilnya ya. Ya, 4, 257, keva, kupang, atambua, betun. Nah, nanti Anda latihan menggunakan count, sort, reverse ya, extend dan learn ya. Di latihan ini sebenarnya tidak usah kumpul, tapi nanti kita kemarin kalau kita Zoom cukup 1 jam ya, 1 jam lagi untuk mengerjakan latihannya. Nanti boleh dikirim, boleh sharing, didiskusikan di grup boleh ya. Sehingga Anda bisa paham bagaimana kapan menggunakan count, kapan menggunakan sort, kapan menggunakan reverse, kapan menggunakan extended, kapan menggunakan learn. Awalan tadi sudah ya. Setelah itu ada latihan-latihan ini ya. Oke, sebelum kita latihan ya nanti juga Anda kerjakan ya di waktu-waktu sisa. Oke, kita latihan di Spider ya. Pak buka Spider. Anda sudah install semua Spidernya? Belum, Pak. Belum, Pak. Sudah kirim ya kalau tidak salah itu? Iya, sudah, Spider Pak. ini. Pak kirim di Google Classroom kalau tidak salah, nanti diinstal ya. Kalau tidak yang install yang Anaconda. Anaconda itu apa semacam inilah program paketnya Python lah ya. Anda praktikumnya di mana ya, di algoritma dan pemrograman praktikumnya? Di lab mana? Di lantai 3, Pak. Lantai 3 ya?
Kalau di lantai Ya. 402 itu Pak sudah suruh laboran untuk install itu program Python, Spider, Anaconda ya. Oh ya Dan Pak. nanti kalau ada waktu coba Anda latihan di atas ya. Tapi ini bisa diinstal ya di program kalian ya. Nah, ini ya contoh ini import array ya. Kita pertama kalau kita buat program harus import array. Tadi ya inisialisasi angka, print ya, print angka, print nama 1 ya. Ketika kita jalankan ya ini tinggal tekan di sini ya. Nanti Anda coba ya. Nah, keluarnya ini ya. Sebelah kanan Anda sudah tahu. Kanan bawah ini ya. 2357 soe kefa tambua. Dan kalau nama 1 berarti keluarannya adalah kefa. Betul ya? Sudah jelas ya tadi ya. Oke. Tadi juga sama ya. Yang latihan kedua tadi. Ini kalau Pak tambahkan ya tadi ya. Hasilnya di kanan bawah ini ya. Ini pertama print kota berarti soe kefa atambua. Ketika kita open betun, maka betun di belakang ini ya. Nah, tadi ya sudah jawaban. Setelah itu total learn angka print total tadi keluarannya 4 ya betul ya. Setelah itu angka pop 1 ya. Kita mempop atau menghapus angka pada indeks ke-1. Indeks ke-1 ya 3 ya. Maka 3 akan terhapus sehingga muncul listnya hanya 2, 5 dan 7 ya. Setelah itu remove soe berarti soe-nya hapus. Jadi soe-nya tidak ada lagi maka jadinya kefa, kupang, atambua, betun. Ya. Lalu Pak tambahkan lagi di sini. Ya. Nah, tadi mungkin tidak ada di PowerPoint. Kota reverse. Reverse itu apa tadi? Kalau Anda catat. Apa itu reverse? Mengembalikan urutan daftar. Ya. Oke, mengembalikan urutan daftar. Jadi membalikan ya, bukan membalikan. Jadi kalau kefa, kupang, atambua, betun kita menggunakan reverse maka yang terakhir menjadi pertama ya, terurut ya. Jadi betun, atambua, kupang, kefa. Jelas ya? Reverse. Setelah itu kota sort. Sort apa sort? Tadi Anda catat. Ada yang bisa baca di situ. Sort adalah item dari daftar, Pak. Mengurutkan item dan Oke, daftar. kita mengurutkan ya. Mengurutkan berarti dari yang terkecil ke yang terbesar. Berarti kalau ini sort kota maka atambua kan A duluan ya. A, atambua, betun, kefa, dan kupang. Jadi dia melihat huruf pertama ya. Jelas ya? Jelas Pak. Oke, jadi sekarang Anda sudah punya ini yang terakhir ini ya. Jadi sekarang namanya paling terakhir ini ya. Nah, baseline-nya. Anda catat atambua, betun, kefa, kupang. Nah, sekarang kita latihan ini ya. Ada 7 nomor latihannya. Yang nanti Pak akan tanyakan di masing-masing ya. Coba dikerjakan 5 menit lah ya. Ini kelihatan tidak ini? Nomor 1, latihan nomor 1 itu tambahkan kota Dili setelah atambua. Nah, jadi kota yang mana? Yang paling akhir ini ya. Jadi urutan terakhir kan atambua, betun, kefa, kupang ya. Jelas ya? Jadi tambahkan kota Dili setelah atambua. Itu nomor pertama. Yang kedua, tambahkan Vini setelah kefa. Nah. Yang ketiga, hapus bilangan 5 dari angka. Yang keempat, tambahkan angka 13 di akhir array angka. Setelah itu, tambahkan angka 11 setelah angka 7.
Setelah itu urutkan angka dari yang terkecil sampai yang terbesar. Dari yang terakhir, cetak kota dan angka dari hasil latihan di atas. Silakan, ya, 1-2 menit lah, ya. Baru nanti Pak akan tanyakan. Kalian ada 43 ya. Oke, silakan. List yang terakhir Anda lihat paling bawah ini ya. Atambua, Betun, Keva, Kupang. Setelah angka 257 ya. Sudah? Sudah, Pak. Coba Pak tanyakan pertama nomor 1 itu siapa ini? Ahmad Bambali. Coba nomor 1 apa perintahnya? Ahmad, ada Ahmad? Ada, Pak. Oke, perintahnya apa? Tambahkan kota Dili setelah Tambua. Perintahnya? Kota Apen dalam tanda kurung Dili. Kota. Ingat, Apen itu apa? Apa bedanya? Di akhir. Iya, di akhir. Kalau insert Apakah Atambua itu di akhir? Tidak, Pak. Insert. Bisa pakai insert, bisa pakai apa? Anda melihat ya print yang ini ya nomor 25 ini, hasil print nomor 25 itu ada di sebelah kanan ini ya. Oke. Oke, boleh kamu apa? Kota Apen apa? Apen. Terus Pakai insert, Pak. Kota titik insert dalam kurung 3, dalam tanda petik Dili. ya, karena apa? Kenapa menggunakan insert? Karena sudah ada tambahan Kupang, Pak. Iya, karena Atambua itu bukan yang terakhir ya. Tapi sudah menjadi yang pertama ini karena perintah reserve tadi ya. Ingat, program itu sekuensial ya. Jadi selalu membaca yang terakhir ya. Coba kota insert. Oke. Apa? Dili setelah Tambua. Berarti 1, Pak. Insert 1, Dili ya. Dili L-nya 1 ya. Oke. Ya. Setelah itu print. Coba ya kita print kota ya. Hasilnya apakah betul atau tidak. Save, print. Lihat di kanan bawah. Nah, ini ya. Jadinya apa? Atambua, Dili. Betul ya? Nah, berarti Dili betul. Sudah ditambahkan setelah Atambua. Oke, yang berikut. Nomor 2. Retriani Banobe. Coba nomor 2. Perintahnya apa? Tambahkan Vini setelah Keva. Ingat, listnya ya, array-nya paling terakhir ini. Tambahkan Vini setelah Keva. Oke, perintahnya bagaimana? Retriani Banobe. Ada? Retriani, apakah mendengar suara Pak? Nah, Retriani mungkin lagi ke belakang ya. Berikutnya Yosafat Naga. Naga Bonar atau naga apa saja? Naga ya. Yosafat? Ya, kira, silakan. Bisa tambahkan Vini setelah Keva. Vini itu Keva itu berada pada indeks keberapa? Yosafat? Pertama. Anda lihat yang sebelah kanan bawah ya. Bukan yang di 11. Kalau 11 itu sudah mengalami perubahan ya setelah perintah semua ini ya. Jadi kita melihat yang hasil print kota di listing script ke nomor 31. Hasilnya ini ya.
Sekarang array-nya itu ada Atambua, ada Dili, ada Betun, ada Keva, ada Kupang. Nah, sekarang kita mau nambahkan Winnie setelah Keva. Maka perintahnya adalah insert ya. kota titik insert. Oke, kota titik insert. Oke. Lanjut. Kurung 3. Oke, Pak ikut aja ya. 3, ini. Oke. Apakah betul atau tidak yang lain? 3 Salah, atau Pak. harusnya 4. iya, Oh, iya. harusnya 4 ya. Iya, Pak. Kamu langsung dikoreksi temannya. 4. Oke, ini coba kita print ya. Print kota. Oke. Kita save, coba kita ya. Coba hasilnya, coba dibaca, Yosafat. Atambua, Dili, Betun, Keva, Winnie, Kupang. Iya, jadi benar ya. Kalau kita ke Atambua itu kan harus dari Keva baru ada Winnie itu ya. Nah, gitu ya. Nah, kalau orang yang tinggal di Atambua pasti tahu ya. Oke, yang nomor 3, hapus bilangan 5 dari angka. Ini siapa? Natasha, Natun. Nah, Natasha, ayo Natasha. Hah? Nomor 3, angka. Oke, angka. Remove. Dalam kurung 2. titik 2, 5, Pak. 5. Ya, Pak. Gini. Titik 2. Titik 2. Ring, Pak. Tanda petik 2, 5. Oh ya, ini Pak belum sampaikan ya. Tanda petik itu hanya berlaku pada tipe data karakter ya. Kalau tipe data angka tidak perlu ya. Ya, Pak. Apakah begini atau bagaimana? Coba ya. Ini Pak juga belum cek. Print angka ya. Ya, Pak. Nanti Anda coba juga di rumah ya. Oke. Berarti 27 ya, betul ya? Nah, ini. Atau pakai pop juga bisa ya. Kalau pakai pop seperti apa tadi? Iya, Pak. Ya. Coba yang nomor 4 siapa ini? Fredericus Owa. Oke, yang nomor 4 Fredericus, ayo. Fredericus. Ya, Pak. Silakan. Tambahkan angka 13 di akhir array angka. Ya, coba. Belum, Pak. Hah? Belum bisa? Iya, Pak. Aduh. Ya. Ferdinandus. Claudius. Iya, Pak. Ya. Silakan. Ayo. Angka Iya. titik append dalam kurung Append. 13. Oke, dalam kurung 13. 13. Oke. Ya, nanti yang tadi ya belajar ya siapa tadi Fredericus ya. Oke, print. Oke, kita lihat ya. Oke, betul ya. 2713 jadinya ya. Oke, yang berikut nomor 5. Pak lanjutkan siapa ini? Aurelia Fermina Cambri. Ya, Pak. Silakan nomor 5. Ayo tambahkan angka 11 setelah angka 7. Dari list yang terakhir ini ya, 2713 ya. Hasilnya apa perintahnya? Angka titik. Angka titik
Insert ya, oke. Sip. 11. 7, Pak. Ini nih ada indeks, harus apa main indeks ini, insert. Pada posisi keberapa? Angka 11 setelah angka 7. Berarti angka 7 itu indeks keberapa? Kedua, Pak. Pertama. Iya, kita hitung mulai dari 0. Berarti kita insert setelah 7 kan? Berarti berapa? Indeks keberapa yang kita insert? Keempat. Dua, Pak. Kedua, Pak. Iya, 2 yang kita insert adalah 11 gitu ya. Nah, berarti print. Coba kita print angka, apakah keluarnya benar atau tidak. Oh, betul ya. 2, 7, 11, 13. Betul ya? Iya, Pak. Oke. Yang berikutnya siapa ini? Nindi Safira. Urutkan angka dari yang terkecil sampai yang terbesar. Oh, ini sudah ya. Terkecil sampai terbesar. Perintahnya apa? Pak, angka titik short ya. kurung. Ya, sebenarnya seperti ini juga boleh. Hanya nanti tidak ada efek karena kelihatannya sebenarnya sudah terurut ya. Atau kita reverse dulu ya. Coba angka titik reverse dulu ya. Oke, baru bisa kelihatannya. Oke ya, ini yang apa? Ini sudah 13, 11, 72 ya. Sekarang sortingnya, angka titik sort. Setelah itu print ya. Nah, print angka. Oke. Maka akan keluarnya. Nah, kita save, maka akan jadi terurut lagi ya. 2, 7, 11, 13. Nah, kalau reverse itu membalikan ya. Kalau sort mengurutkan kembali. Nah, jelas ya? Setelah itu yang terakhir, nah ini sudah gampang ya. Eufe Maria Redempta Sevai. Coba cetak kota dan angka dari hasil latihan di atas. Nah, coba Eva Maria atau Eva Maria ini ya namanya? Eva, Pak. Oke, silakan. Perintahnya apa kalau cetak ke variabel kota, array kota? Pak, sapunya yang ini belum, Pak. Wah, kan sudah. Mencetak itu ya print ya. Print angka, iya. print kota. Iya, print angka, print kota. Print angka, print kota. Print kota dulu ya, kota. Setelah itu, ya memang Python ini apa namanya tidak ribet-ribet lagi ya. Ini. Gampang. Nah, gitu ya. Jadi nanti seperti ini ya hasil akhirnya Atambua Dili Betun Keva Wini Kupang ya. Setelah itu terakhirnya 2, 7, 11, 13. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan silakan. Ya, kalau tidak ada ini ya kita sudah sepakat ya, Zoom-nya 1 jam. 1 jam berikut adalah Anda mengerjakan latihannya.
Jadi silakan dari jam 11 sampai 12 ini dikerjakan latihan ini ya. Tadi count, share tadi ya. Oh ini sudah ini ya, tadi sudah sort, sudah digunakan, reverse sudah digunakan. Coba Anda gunakan count, extend ya. Olan juga sudah digunakan tadi ya. Berarti 1 sama 4 ya. Coba gunakan dari latihan-latihan tadi ya. Dan latihan 5.2, buatlah algoritma untuk program untuk menyimpan data bilangan prima yang lebih kecil dari 50. Jadi konsepnya dulu. Ada pendekatannya algoritma dulu ya. Kira-kira bagaimana kita mencari bilangan terbesar dari bilangan prima yang lebih kecil dari 50 ya. Yang nomor 2, buatlah sebuah program untuk membaca data secara berulang dari keyboard ke dalam sebuah array. Tadi sudah ada contoh C-nya tadi ya. Kalau membaca itu, kalau diisikan scanf gitu ya. Setelah itu berulang-ulang, maka kita gunakan looping ya. Looping bisa gunakan for, bisa gunakan while. Jumlah maksimal yang dapat dimasukkan dalam array adalah 10 buah. Kalau kata maksimal, berarti kita bisa gunakan for ya. 10 buah angka. Coba Anda buat algoritmanya, tapi dalam array ya. Buatlah sebuah program untuk membaca nama Anda sebagai data karakter secara berulang dari keyboard ke dalam sebuah array ya. Jadi tadi ke nama Ave Maria berarti harus membaca karena nama kita kan semuanya tipe datanya sama ya. Tidak ada ya yang namanya angka gitu ya. Nah, misalnya Ave Maria 10 kan tidak ada ya, semuanya karakter. Jadi bisa dibuat dalam array. Selanjutnya tentukan jumlah karakter dari nama Anda ya. Contoh sekarang tuh Anda punya ketua BEM itu kan namanya panjang sekali tuh, Winnie. Wah, itu panjang ya, namanya Winnie Kobesi itu ya. Nah, coba Anda cari juga ya, jumlah karakter nama Anda berapa. Nah, itu coba Anda buat dalam tipe array. Dan diskusi-diskusi atau tugas menyelesaikan perhitungan IPK ya. Nah, ini buat minggu depan ya, karena menggunakan matriks. Nanti kita lihat minggu depan. Minggu ini cukup latihan-latihan. Nah, kalau latihan tidak perlu dikirim, tapi bisa di-sharing ya. Anda kalau sudah habis kerja bisa kirim ke Google Classroom, bisa sharing ke WA Group ya, sebagai pemahaman Anda ya. Oke, itu sampai di sini. Terima kasih. Ada pertanyaan? Silakan. Kalau tidak ada, kita ambil gambar bersama ya. Nah, ini jam 11.04 pas ya. Tadi kita mulai 11.05, sekarang 11.04. Jadi sisa waktu Anda kerjakan latihan ya. Oke, 1, 2, 3. Oh, Antonius. Ahmad, Charlie mana? Belum ya? Oke. Screen. Oke, lembar pertama. Oke, lembar pertama sudah. Sekarang kita masuk ke lembar kedua. Coba lembar kedua. Ahmad mana? Amanda. Jeremias sama Amanda ya. Oke. Ketua kelas juga ya, ini ya, print screen juga. Baik, selamat pagi menjelang siang, salam sehat selalu, kita jumpa minggu depan. Dan jangan lupa kirim ujiannya ya, nomor 2 hari ini ya, batas akhir ya.